Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap baik? Puji Tuhan. Biarlah walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi corona, tetapi tidak membuat kita patah semangat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dan kita mau naikkan syukur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami sampai hari ini untuk kami beribadah walaupun secara online dan kami masih tetap di rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam pribadi-pribadi jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh terus beribadah, mengagungkan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menolong dan memelihara kami. Terpuji nama-Mu, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Dia satu-satunya Allah kita, amin. Biarlah kita tetap mengucap syukur dan mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama, bersorak-sorai, Kaulah satu-satunya, amin. Ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu.
anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Puji Tuhan. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Amin. Kita percaya Allah kita luar biasa, amin. Amin. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Ho! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Terpujilah nama Tuhan. Sukacita yang besar Allah nyatakan di tempat ini. Mari kita bersyukur terus, bersukacita terus, karena Allah dahsyat bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, doa pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya
bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian juga perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi hidup kita untuk melalui hari-hari yang sulit pasca corona, tapi kita percaya Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hidup yang baru
di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari agungkan dan tinggikan Dia, Allah yang berkuasa. Karena salibnya Tuhan, Engkau hidup. Karena salib Tuhan, kita dimenangkan, kita dimuliakan, kita diselamatkan. Karena salib Tuhan, kita memperoleh berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar bagi kami Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, berkuasalah Tuhan atas kami, berkuasalah Yesus, darah-Mu tercurah atas kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Haleluya, kuasa-Mu besar, kebaikan-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Haleluya, mulialah nama-Mu Yesus, terpujilah selamanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Bahkan di saat-saat sulit seperti sekarang ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Mungkin kami mengalami masalah ekonomi rumah tangga, kami mengalami kesehatan yang mungkin kurang baik hari ini, atau masalah yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan luar biasa. Engkau berjanji memelihara hidup kami Tuhan. Engkau berjanji memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah Yesus Kristus Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, mari berbicaralah lewat hamba-Mu, untuk kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami dalam menghadapi masalah, dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu firman-Mu ya dan amin, yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, kami siap tangkap kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada siang hari ini firman Tuhan tentang mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, pada suatu hari saya pergi keluar kota, dan di tengah jalan saya melihat sebuah gedung, dan di halaman depannya dipasang sebuah papan yang bertuliskan mengatasi masalah tanpa masalah. Kata-kata ini menarik sekali. Dan ini yang dibutuhkan oleh banyak orang. Mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Lalu saya lihat lebih jauh, ini gedung apa? Ternyata itu gedung Pegadaian. Saya merenungkan, benarkah Pegadaian itu tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah?
Saudara, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi tidak semua cara itu baik dan benar. Terlebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab tidak semuanya cara itu sejalan dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita melangkah, pikirkanlah apakah ada dampak-dampak negatifnya atau tidak. Apakah artinya kalau kita menyelesaikan masalah yang satu, tapi dampaknya menimbulkan masalah yang lain? Kita akan melihat dalam Alkitab contoh cara-cara yang salah untuk menyelesaikan masalah. Yaitu kita akan membaca di dalam kitab Rut, pasal yang ke-1 ayat 1-6. Yaitu pada waktu terjadi kelaparan di Israel. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya saja. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia. Dengan kedua menantunya, ia pulang dari Moab. Sebab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara-saudara, karena terjadi kelaparan di Israel, Naomi sekeluarga pergi ke Moab. Moab itu bangsa kafir. Moab itu lambang daripada dunia. Dan apa yang terjadi kemudian setelah mereka ada di Moab? Masalahnya bukan terselesaikan, tapi sebaliknya semakin berat. Ia tetap kekurangan. Bahkan di Moab ia kehilangan anggota keluarganya, yaitu suami dan kedua anaknya mati. Bahkan di dalam ayat yang ke-20, sampai-sampai ia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara," yang artinya pahit. Karena hanya kepahitan yang aku alami. Sebab dengan tangan penuh aku berangkat, tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini mengalami situasi yang sama seperti Naomi. Mengalami kekeringan, kantongnya kering, gak punya duit, pekerjaan macet, apalagi karena virus corona ini dampaknya bukan hanya menyerang kesehatan, tetapi pada ekonomi dan pekerjaan juga jadi goncang. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan karyawan-karyawan di PHK. Sehingga untuk bertahan hidup, mau tidak mau, orang menghalalkan segala cara. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jangan lari ke Moab. Jangan lari kepada dunia dan bekerja dengan cara-cara dunia. Menghalalkan segala cara agar mendapat duit, agar bisa makan. Saudara, ingat pengalaman Naomi sekeluarga. Nanti masalahnya tidak terselesaikan, tapi malah menimbulkan masalah baru yang lebih berat. Saudara, kita melihat satu contoh lagi
yaitu cara yang salah yang dilakukan oleh Sarah. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberiku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarah, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yaitu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Saudara-saudara, dalam kisah ini diceritakan kalau Sarah mempunyai masalah, yaitu ia mandul, tidak bisa mempunyai anak. Ini masalah yang besar. Apalagi untuk zaman itu di Timur Tengah, tidak mempunyai anak itu aib besar. Bahkan kepercayaan mereka itu adalah kutukan dewa. Saudara, tetapi walaupun itu merupakan masalah yang besar, tapi cara yang diambil oleh Sarah memberikan suaminya untuk tidur dengan wanita lain, itu adalah cara yang tidak benar. Saya tidak habis pikir dengan jalan keluar yang dilakukan oleh Sarah untuk menyelesaikan masalah. Saudara, firman Tuhan minggu kemarin mengatakan karena takut membuat orang kehilangan akal sehat. Sebenarnya kalau untuk Sarah, karena takut cemoohan, sindiran-sindiran orang, bagi dia itu beban mental. Kalau tidak punya anak, karena kepercayaan di sana demikian. Kalau tidak mempunyai anak, itu karena dikutuk dewa. Dan kita lihat apa akibatnya. Kalau cara yang diambil salah untuk mengatasi masalah, bukan kebahagiaan yang dialami. Tetapi sebaliknya, masalah demi masalah yang terjadi. Kita melihat terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Sarah, Abraham, dan karena Hagar. Bahkan permusuhan yang terus-menerus berlanjut hingga turun-temurun. Saudara, dari kisah-kisah yang telah kita dengar, kita bisa belajar orang yang mengatasi masalah dengan cara-cara yang salah dan tidak benar, dengan mengandalkan akal dan kekuatannya sendiri, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah jadi semakin berat. Saudara, saya ingat kesaksian seorang ibu yang menggadaikan sertifikat rumahnya pada seorang rentenir dengan tujuan untuk mendapat pemasukan tambahan karena anak-anaknya sudah menjadi besar dan kebutuhan untuk sekolah semakin besar. Ia pinjam pada rentenir 150 juta dengan bunga 2%. Sedangkan ada orang lain yang mau pinjam dengan dia dengan memberi bunga 3%. Jadi dia merasa bisa untung 1%. Waktu masih 1-2 bulan itu lancar pembayarannya. Tapi berikutnya orang yang pinjam kepadanya tidak membayar. Macet. Orang itu pergi entah tidak tahu kemana. Dengan lain kata, dia pun macet. Tidak bisa membayar kepada orang yang ia pinjami. Sehingga uang yang dia pinjam hanya 150 juta menjadi 650 juta pada waktu itu. Akhirnya rentenir itu datang untuk menagih hutang dengan marah-marah dan menyita barang-barang miliknya. Mobil, sepeda motor,
barang-barang dagangannya. Ia seorang penjual mebel, toko mebel, jadi kursi, meja, lemari dan sebagainya diangkut. Pada waktu suaminya pulang dari bepergian, kaget melihat ada orang yang ngangkuti semua barang-barang dagangannya beserta kendaraan yang ia miliki. Lalu diceritakan oleh rentenir itu kalau istrinya pinjam uang 150 juta. Dan hari ini karena tidak membayar terus sampai akhirnya menjadi 650 juta. Rupanya istrinya tidak menceritakan kalau sertifikat rumahnya digadaikan. Karena kaget, tensinya jadi tinggi dan pembuluh darahnya pecah. Akhirnya dia harus opname dan menjadi stroke. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah baru. Ingin mencari pemasukan tambahan, tetapi caranya salah. Firman Tuhan juga mengatakan, jangan kamu membungakan uang. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Tentu kita semua tidak mengharapkan terjadi hal yang seperti itu. Tentu kita semua mengharapkan agar bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru, apalagi masalah yang lebih berat. Mari kita melihat ke dalam Alkitab bagaimana cara mengatasi masalah yang baik dan benar. Kita melihat pengalaman Raja Yosafat bersama dengan Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Waktu Raja Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon, dua kerajaan besar yang bergabung dan menyerang Israel. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-1, 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Doa Raja Yosafat, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat yang ke-13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Di dalam ketakutannya, Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dia dan seluruh bangsa dan keluarganya. Raja Yosafat mencari Tuhan dengan cara doa puasa. Itu cara yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh bangsanya, rakyatnya, dan keluarganya untuk doa puasa. Mereka sehati untuk meminta tolong kepada Tuhan. Secara logika, itu bukan cara untuk menghadapi musuh yang sedang menyerang. Memang cara-cara Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi Tuhan tidak mempermalukan orang yang menaruh harap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara yang tidak terpikirkan oleh kita untuk menolong kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu yang bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut.
Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua, dengan puji-pujian dan memakai jubah kekudusan. Ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Ayat yang ke-21 melompat, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Ayat yang ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat yang ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah terjadi menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ada kuasa Allah yang turun di dalam pujian yang dinaikkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat suara kita, tapi Dia lebih melihat orang yang memuji Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah inilah cara yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Apabila di dalam kesulitan, di dalam masalah kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan memakai cara-cara manusia, tetapi cara Tuhan. Di pengalaman Raja Yosafat, ia mengalami kemenangan dengan melalui doa puasa. Yang kedua, yaitu melalui puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan memakai jubah kekudusan. Tanpa hidup kekudusan, sekalipun suara kita bagus, tidak akan menggoyangkan atau menjamah hati Tuhan. Tetapi mari kita menjaga hidup, melakukan bagian kita, yaitu hidup di dalam kekudusan dan memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan doa puasa, maka Tuhan yang akan menolong kita. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan untuk selamanya tidak berubah. Kiranya Tuhan yang menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tidak tahu, mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami masalah. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan, campur tangan, supaya kami tidak mengatasi dan mengandalkan dengan akal dan kekuatan kami sendiri. Tetapi biarlah pengalaman Raja Yosafat, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Berikanlah kami kekuatan iman, juga seluruh jemaat, anak-anak-Mu di dalam keluarga kami, supaya kami ada kesehatian untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu memberikan semangat kepada kita, dan kekuatan yang baru Tuhan akan curahkan itu atas kita. Amin. Mari kita akan akhiri dan nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Gembala. Kita akan nyanyikan satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidup
Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Orang yang mengatasi masalah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri berdampak yang negatif. Biarlah ini boleh menjadi contoh bagi kami, supaya mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Kasih dan kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, dan untuk selamanya tidak berubah. Kuatkan iman kami untuk kami mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini. Curahkanlah berkat-Mu atas kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, kekuatan yang baru turun mengalir dengan limpahnya. Demikian pula diberkatilah rumah tangga kita, pekerjaan ekonomi kita, pelayanan kita semua. Diberkatilah kita semua yang percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu apa yang kita kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.